kasih ya. Ketemu lagi dengan Mrs. Wiwin. Ya, kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hari ini kita akan masuk dalam pelajaran 2, yaitu tentang dampak dosa. Kalau pelajaran 1 kita sudah belajar tentang mengapa manusia berdosa. Kali ini kita akan melihat dampak-dampak dari dosa, ya. Anak-anak, mari kita belajar bersama-sama. Baik anak-anak, pelajaran hari ini berdasarkan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Apakah itu dosa? Anak-anak, siapa yang tahu? Dosa itu apa? Dosa adalah melanggar firman Allah. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Anak-anak, samakah dosa dan kesalahan? Dosa adalah kondisi kita di hadapan Allah, sementara kalau kesalahan adalah perilaku kita, ya, perilaku manusia. Berdosa pasti melakukan salah, tetapi salah belum tentu dia melakukan dosa. Baik anak-anak, mari kita akan saksikan video tentang cerita Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya. "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi.
Kata Kain kepada Tuhan, Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. firman Tuhan kepadanya, Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Anak-anak, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab setelah kalian menyimak cerita tentang Kain dan Habel ya. Apa yang kalian pelajari dari cerita Kain dan Habel? Menjadi murid Tuhan tidak boleh iri hati. Pertanyaan yang kedua, mengapa Kain membunuh adiknya Habel? Jawabannya, karena Kain iri persembahan Habel diterima Allah. Pertanyaan ketiga, apakah dampak dosa yang dibuat oleh Kain? Jawabannya, Kain menjadi pengembara atau berpindah-pindah tempat tinggal. Mengapa manusia berbuat dosa? Karena manusia membiarkan tumbuhnya bibit kecil di hatinya. Misalnya, iri hati, dengki, amarah, serakah, angkuh, dan keinginan untuk menguasai, dan lain sebagainya. Apakah dampak dosa? Dosa dapat berdampak buruk terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dampak buruk bagi orang lain misalnya ketika kita menyakiti hati teman dan menimbulkan sakit hati serta siksaan kepadanya, akan menimbulkan kepedihan dan dapat perasaan tersiksa yang berkepanjangan. Sekalipun luka hati yang kita timbulkan itu tidak membuatnya bunuh diri, namun mungkin menimbulkan siksaan jangka panjang. Sedangkan dampak bagi diri kita adalah dikejar-kejar rasa bersalah, perasaan tidak tenang, cemas, tidak nyaman, dan tidak damai. Dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Kisah tentang Kain membunuh Habel yang diceritakan di kitab Kejadian 4 menggambarkan salah satu contoh perbuatan dosa. Anak-anak, Miss Wiwin akan mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Di Muka Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Anak-anak, lihat teks di samping ini ya. Di
Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita tutup di dalam doa. Allah pengasih, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang sering melawan perintah-Mu. Sinarilah hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus, agar hati dan pikiran kami selalu dituntun ke arah yang benar. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin.